Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di sini. Saya David Nabitupulu di channel saya David Dorcas Official. Teman-teman yang masih stay di channel saya ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Terus dukung ya, jangan berhenti untuk support channel ini supaya saya semakin semangat lagi untuk menyampaikan beberapa materi seputar biologi. Dan saya juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Indonesia karena masih suasana kemerdekaannya di bulan Agustus ya. Walaupun sudah tanggal 20-an. Gak apa-apa. Dirgahayu buat negara tercinta Republik Indonesia. Indonesia lebih maju, lebih jaya. Rakyat atau masyarakatnya lebih sejahtera. Dan jauh dari yang namanya banyak penyakit seperti COVID-19 bahkan yang lainnya. Amin. Baik, sekarang kita masuk ke materinya. Materi biologi yang akan saya bahas kali ini di video ini adalah mengenai fermentasi asam laktat. Video yang sebelumnya sudah ada fermentasi alkohol. Bagi teman-teman yang belum melihat, menyaksikan atau menyimak video tentang fermentasi alkohol, boleh dilihat. Nanti di deskripsi saya buat linknya ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai fermentasi asam. Nah, sekarang kita lihat pembahasan teorinya. Yang pertama itu adalah mengenai reaksi kimia untuk fermentasi asam laktat. Nah, reaksinya ini kita bagi menjadi dua, nggak usah banyak-banyak, dua aja. Yang pertama itu namanya adalah glikolisis. Dan yang kedua itu namanya adalah dehidrogenasi atau pembentukan kembali NAD+. Nah, ini kan semuanya kan berbau kimia. Jadi bagi teman-teman yang memang tidak menyukai reaksi-reaksi kimia, dipelajari pelan-pelan saja ya. Pelan-pelan saja ya. Kotak ya. Jadi pelan-pelan aja, nggak usah yang buru-buru. Karena kan reaksi kimia ada beberapa yang nggak begitu suka gitu ya. Tapi kalau bagi kalian yang suka dengan reaksi kimia, ini pasti materinya sangat telan habis saja ya. Gampang sekali. Nah, yang pertama itu adalah glikolisis. Glikolisis itu artinya pemecahan glukosa membentuk asam pirufat. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Ini saya tampilkan ya. Nah, jadi ada yang namanya C6H12O6 atau si glukosa itu akan membentuk yang namanya 2C2H3O COOH plus yang namanya energi atau ATP. Nah, di sini maksudnya adalah ya seperti biasa ya, respirasi aerob ada glikolisis. Jadi si glukosa tadi akan dipecah menjadi asam pirufat. Nah, itu aja ya, itu aja tahap yang pertama. Tahap yang kedua itu adalah dehidrogenasi atau pembentukan kembali NAD+. Nah, seperti apa itu? Ini dia, seperti ini. Nah, jadi di situ ada asam pirufat akan berubah menjadi asam laktat ya. C2H3O COOH itu tadi si asam pirufat itu akan direduksi oleh si NADH. NADH tadi itu dihasilkan dari si nomor 1. Jadi plus 2 NADH2 itu akan membentuk atau menghasilkan 2C2H5O COOH plus 2 NAD. Nah, jadi itu dia nomor 2 dehidrogenasinya. Jadi untuk reaksi kimianya itu ya gimana ya? Ya supaya tahu memang dihafal ya. Memang dihafal supaya paham itu dia untuk rumus-rumus kimianya. Nah, jadi dari hasil kesimpulan kedua tahap ini, glikolisis dan dehidrogenasi, kita tarik kesimpulan bahwa memang produk atau hasil daripada fermentasi asam laktat itu adalah pastinya pertama asam laktat. Kemudian yang kedua dia menghasilkan yang namanya ATP, energi ya, dia menghasilkan namanya energi. Jadi nggak ribet, cuman itu aja sih kalau ditanya di soal. Cuman reaksinya harus tahu gitu ya. Nah, atau dengan proses seperti ini, itu kan reaksi biasa. Ada juga yang seperti ini modelnya, reaksinya. Nah, yang ini. Nah, jadi di sini, nah ada si glikolisis dan ada pembentukan kembali NAD+. Nah, maksudnya gimana? Tadi kan glikolisis, si glukosa akan dipecah membentuk 2 asam pirufat ya.
Kemudian dia akan menghasilkan 2 ATP plus juga menghasilkan 2 NADH. Nah, 2 NADH ini akan digunakan kembali untuk proses yang kedua. Makanya tadi ada direduksi oleh NADH tadi. Ya. Jadi dilanjut dengan reaksi yang kedua, pembentukan kembali NAD+. Jadi asam pirufat tadi itu akan diubah menjadi asam laktat. Nah, proses pengubahannya itu dengan reduksi oleh si NADH tadi. Nah, dari sini akan dibentuk yang namanya NAD+. NAD+ ini akan digunakan kembali di proses glikolisis. Jadi berulang dia, ya. Oke, kira-kira itu dia mengenai reaksi kimianya, bisa dipahami ya. Nah, jadi ada 2 poin saja, glikolisis dan pembentukan kembali NAD+ atau nama lainnya dehidrogenasi. Oke. Nah, hasilnya tadi adalah kalau dia fermentasi asam laktat, ya asam laktat, kemudian menghasilkan 2 ATP. Jadi dia menghasilkan energi. Oke, itu dia mengenai reaksi kimianya. Bisa dipahami ya? Oke, kemudian yang kedua mengenai mikrobanya. Mikroba untuk fermentasi asam laktat biasanya adalah bakteri. Nah, bakteri-bakteri yang bisa kita temukan juga sebenarnya banyak. Beberapa salah satunya itu adalah dari genus Lactobacillus. Contohnya itu adalah Lactobacillus casei. Ini sangat sering kita temukan ya, atau kita dengar Lactobacillus casei shirota. Itu pada siapa? Nah, itu ada pada produk si Yakult ya, Yakult. Jadi kalau misalnya kita konsumsi Yakult, itu ada di belakang minumannya itu ada namanya tulisan Lactobacillus casei shirota. Ya, jadi Lactobacillus casei itu adalah bakteri untuk pembentuk fermentasi asam laktatnya. Nah, kemudian ada juga Lactobacillus plantarum, Lactobacillus paracasei. Jadi ada banyak contoh beberapa bakteri yang lain. Ya, itu untuk mengenai mikrobanya. Nah, berikutnya untuk penerapan fermentasi asam laktat itu bisa kita jumpai pada kegiatan sehari-hari. Misalnya kalau kita sedang berolahraga, contohnya lari ya, kita olahraga dengan lari ya, lama-kelamaan ya pasti ada rasa letih atau capek gitu ya. Nah, ketika kita merasakan capek atau pegal di bagian kaki, pegal-pegal kaki, nah di situ sebenarnya sudah terjadi yang namanya proses fermentasi asam laktat. Ada penimbunan asam laktat atau penimbunan karbon dioksida istilahnya. Jadi solusinya adalah kita mencari udara yang segar, udara yang fresh, O2, karena kita sebenarnya butuh oksigen. Jadi kita cari udara yang segar, kemudian kita hirup udara oksigennya, maka O2 akan masuk ke dalam tubuh kita sehingga fermentasi asam laktat penimbunan tadi itu akan berkurang hingga akhirnya tidak pegal-pegal lagi. Ya, itu salah satu penerapannya untuk fermentasi asam laktat. Oke, sekarang kita masuk ke latihan soal. Soal yang pertama, sebelum dan sesudah melakukan olahraga, biasanya dilakukan pemanasan dan pendinginan dengan menarik nafas dalam-dalam. Hal tersebut untuk mempersiapkan energi dan mengurangi rasa lelah. Rasa lelah tersebut disebabkan A. Produksi CO2 yang berlebihan dari proses fermentasi. B. Penimbunan asam laktat akibat kekurangan oksigen atau O2. C. Penimbunan alkohol sebagai produk sampingan fermentasi. D. Meningkatkan proses respirasi akibat kebutuhan energi yang meningkat. Atau E. Meningkatkan kebutuhan oksigen untuk respirasi sel. Nah, dari soal yang sangat panjang ini, poin yang kita lihat yang penting adalah penyebab rasa lelah itu apa? Nah, sebelumnya kan sudah saya jelaskan bahwa aplikasi dari fermentasi asam laktat itu adalah kalau kita mengalami pegal-pegal pada bagian kaki setelah melakukan olahraga misalnya. Nah, di situ terjadi penimbunan asam laktat karena kekurangan oksigen. Jadi supaya tidak pegal-pegal kita mencari udara yang segar. Kita menghirup udara segar supaya O2 masuk ke dalam tubuh sehingga asam laktat tadi itu akan terurai sehingga kembali
tidak pegal-pegal lagi. Kalau yang A, produksi CO2 yang berlebihan, ini salah, kurang tepat. Sebenarnya lebih tepatnya asam laktat ya. Yang B, penimbunan asam laktat akibat kekurangan oksigen, ini jawabannya. Yang C, penimbunan alkohol. Kalau alkohol berarti fermentasi alkohol. Cuman kan bukan penimbunan alkohol juga namanya. Ya, seharusnya penimbunan asam laktat. D, meningkatkan proses respirasi akibat kebutuhan energi yang meningkat. Kalau misalnya meningkatkan proses respirasi, berarti itu di sistem respirasi sel yang kurang pas ya. Enggak ya. E, meningkatkan kebutuhan O2 untuk respirasi sel. Kurang tepat. Jadi yang tepat itu adalah jawabannya B. Penimbunan asam laktat akibat kekurangan oksigen. Ya, bisa dipahami ya. Soal nomor 2. Perhatikan bagian respirasi anaerob berikut. Nah, ini dia bagian respirasi anaerob atau fermentasi. Ya, perhatikan ya. Pada proses anaerob tersebut, senyawa X, Y, dan Z secara berurutan adalah A. ATP, piruvat, dan asam laktat. B. ATP, asam laktat, dan piruvat. C. ATP, piruvat, dan etanol. D. ATP, etanol, dan asetaldehyde, dan etanol. Nah, ini kan jelas-jelas topiknya fermentasi asam laktat. Jadi pertama tadi adalah si glikolisis, kemudian si pembentukan kembali NAD+. Nah, glikolisis hasilnya apa? Berarti si X itu adalah ATP. Oke, A sampai E semua ATP. Y, glikolisis berarti glukosa menjadi asam piruvat, berarti piruvat. Kemungkinan yang bisa itu apa? Si A, si C, udah berarti antara A dan C. Nah, kemudian si Z. Nah, si Z itu menghasilkan apa? Asam laktat. Berarti jawabannya adalah A. ATP, piruvat, dan asam laktat. Sangat mudah, ya kan? Mudah sekali. Bisa dipahami ya? Oke, itu dia nomor 2 jawabannya B. Oke, demikian pembahasan teori dan latihan soal mengenai fermentasi asam laktat. Dan terima kasih buat teman-teman yang masih menonton sampai selesai. Mudah-mudahan video saya ini membantu dan bermanfaat, khususnya adik-adik kelas 12 sedang persiapan untuk belajar biologinya. Dan untuk video berikutnya nanti akan ada fermentasi asam cuka. Oke, sampai bertemu di video berikutnya yang lebih menarik lagi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, thank you, bye-bye.